bukan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh Tuhan bangun dari tempat tidur kami dan mengikuti ibadah sekolah minggu untuk hari ini. Sertai kami Tuhan, ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul kembali Tuhan di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah. Bapa yang baik, biarlah Engkau tetap mengajarkan kami untuk kesetiaan dan tekun datang kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kita hari ini dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14.
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang dipenuhi ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada antara murid-murid itu pun yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, mau dengar nggak cerita tentang Tuhan Yesus? Ini ceritanya sangat asik. Yuk, kita semangat mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, walaupun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Ceritanya tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Ya, kita sama-sama mendengarkannya. Kalian sayang kan sama Tuhan Yesus? Yeay, siapa tadi yang sayang sama Tuhan Yesus? Iya, kakak juga sayang sama Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus sayang sama murid-muridnya. Nah, adik-adik, murid Tuhan Yesus ada berapa? Betul, ada 12 orang murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita dengarkan firman kita untuk hari ini. Cerita kita hari ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Adik-adik, beberapa waktu yang lalu kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, lalu beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kali ini kita mau dengar cerita bahwa Tuhan Yesus datang menghampiri murid-muridnya yang sedang berada di Danau Tiberias, ya. Mereka waktu itu sedang kecewa. Mereka kurang senang. Ada yang sedih, ada yang malas-malasan
Karena sepanjang hari mereka menjala ikan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus datang menghampiri murid-muridnya, menghampiri anak-anak kesayangannya seperti kita semua, ya. Apa katanya? Hai anak-anakku, ya. Tuhan Yesus menegur dengan sayang, ya. Sekarang juga sama kalian, hai anak-anakku, kata Tuhan kepada kita. Nah, lalu kita lihat mereka belum terlalu mengenal Tuhan Yesus, ya. Pada saat itu belum menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tapi mereka menoleh dan mendengarkan. Lalu kata Tuhan Yesus seperti ini. Di dalam perjumpaan itu Tuhan Yesus menyerukan, taburkanlah jalamu ke kanan. Tuhan Yesus tahu yang terjadi saat itu bahwa murid-muridnya tidak mendapatkan ikan sama sekali. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan, taburkanlah jalamu ke sebelah kanan. Nah, pada saat itu sebenarnya murid-muridnya tadi aja gak dapat ikan, disuruh ditabur lagi, nanti gak dapat lagi. Mungkin seperti itu ya. Tapi adik-adik tahu apa yang murid-murid lakukan? Siap langsung, oke, ikut perintah Tuhan. Mereka menaburkan jalannya ke sebelah kanan. Lalu ditarik. Wah, berat. Waduh, ternyata ikannya banyak luar biasa. Nah, di situ murid-murid sudah merasakan, wah, itu Tuhan. Murid Petrus mendengarkan, apa? Itu Tuhan. Dari kejadian yang luar biasa itu, mereka langsung mengenal. Mereka yakin bahwa itu adalah Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengerti apa yang terjadi di dalam situasi itu. Di dalam situasi kita juga Tuhan Yesus mengerti, ya. Dan Tuhan Yesus mau datang untuk menghampiri kita. Karena kita lihat Tuhan Yesus mau datang menghampiri murid-muridnya. Ketika murid-muridnya mau mendengarkan perintah Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah sukacita yang luar biasa. Sepanjang hari mereka gak dapat ikan. Bayangin tuh gimana rasanya gak dapat ikan, kesel. Tapi begitu Yesus memerintahkan, maka kebalikannya terjadi luar biasa. Yang terjadi adalah mereka mendapatkan ikan sangat banyak. Berapa banyak ikan yang mereka dapatkan? 135 ya? 153 ekor ikan. Wah, aduh senangnya ya adik-adik. Dari cerita ini kita bisa melihat apa? Jangan andalkan pikiranmu, tetapi lakukanlah perintah Tuhan. Murid-murid tidak mengandalkan pikirannya pada saat itu. Meskipun mereka sudah berpengalaman sepanjang hari itu menebar gak dapat apa-apa, tapi mereka tidak mengandalkan pikirannya, tapi mereka ikut perintah Tuhan. Bagaimana ikut perintah Tuhan? Orang yang dekat kepada Tuhan pasti mengerti, terasa di dalam hati sanubarinya bagaimana Tuhan menuntun hidupnya, ya, bagaimana Tuhan memerintah di dalam hidupnya, ya. Jadi adik-adik harus melatih. Dari sekarang sekolah minggu, kenapa kamu harus rajin sekolah minggu? Supaya kamu terlatih. Supaya kamu terlatih beriman teguh, supaya kamu terlatih dekat kepada Tuhan. Ketika kamu berdoa, kamu harus tahu bahwa kamu berbicara dengan Tuhan. Kamu rasakan, jadi begitu amin, kamu yakin bahwa doa kamu didengar sama Tuhan. Itulah melatih, ya, bagaimana kita mengerti apa perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi 0, tidak dapat apa-apa. Lalu bagi Tuhan setelah murid-murid melaksanakan perintahnya, bahkan dapat 153 ikan. Sangat jauh, ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ini juga adik-adik, apa yang kamu harapkan kepada Tuhan? Datang, mendekat kepada Tuhan, bicara sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi dengan satu syarat,
kamu harus melakukan yang baik. Kamu harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Kemudian ada pertanyaan tadi di awal. Tuhan membuka pertemuan itu dengan pertanyaan, adakah yang mempunyai lauk pauk? Artinya, seperti yang kakak bilang tadi, Tuhan tahu kita membutuhkan sesuatu. Dan di sini Tuhan menawarkan loh, adakah yang butuh lauk pauk? Dalam arti seperti ini adik-adik. Adakah yang perlu saya bantu untuk kamu, untuk hidup kamu? Nah, jadi jangan lagi jauh-jauh dari Tuhan. Ayo berlari, bergegas dekat kepada Tuhan. Ya, tidak sulit, hanya melakukan yang baik. Hanya membaca Alkitab dengan rajin, hanya berdoa dengan rajin. Katanya hanya ya, tapi digoda sama iblis. Mau gak? Jangan. Ya, jangan mau. Kemudian itu Tuhan, reaksi yang ditunjukkan oleh murid-muridnya. Begitu murid-murid melihat mukjizat yang terjadi, begitu murid-murid melihat ada hal luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan mereka pada saat itu di Danau Tiberias, mereka langsung tahu itu Tuhan. Tidak ada yang luar biasa selain Tuhan, ya. Hanya Tuhan yang mampu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi adik-adik, saat ini juga yuk sama-sama kita mau mengatakan itu Tuhan, ya. Masa depan kamu mau baik gak masa depannya? Mau jadi anak hebat gak? Iya. Kamu mau jadi juara di sekolah? Semua itu bisa kau lakukan kalau kamu bersama-sama dengan Tuhan dan menyatakan itu Tuhan. Ya adik-adik. Jadi dari cerita ini Yesus tidak pernah jenuh untuk memberdayakan, untuk mendidik, untuk membina murid-muridnya. Demikian juga kita. Ya, Yesus selalu mencari murid-muridnya. Yesus juga mencari kita. Jangan ngumpet, jangan jauh-jauh. Ayo sama-sama. Yesus mencari kita, kita pun siap datang kepada Yesus. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Adik-adik, kita akan bernyanyi adalah sukacita di hatiku sambil mengumpulkan persembahannya. Jangan lupa persembahannya bisa dikumpulkan melalui Sintua Week masing-masing. Oke ya. Adik-adik, kita sudah beribadah, kita tutup ibadah kita. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.